Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, ini bukan cerita tentang bakat semata. Ini cerita tentang doa yang diamalkan dengan sabar, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat derajatnya. Namanya Raffi. Usianya baru menginjak 15 tahun, tapi hidup sudah lebih dulu menempanya dengan keras. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keadaan. Ayah Raffi adalah petani penggarap. Sawah yang setiap hari mereka injak bukan milik sendiri. Mereka hanya menanam, merawat, lalu menyerahkan hasilnya pada pemilik tanah. Jika panen bagus, mereka bisa bernafas lega. Jika panen gagal, mereka belajar bertahan. Sejak kecil, Raffi terbiasa bangun pagi, bukan untuk bermain, tapi untuk membantu ayahnya di sawah. Kakinya sering tenggelam dalam lumpur, tangannya terbiasa memegang cangkul, dan bajunya hampir selalu berbau tanah basah. Namun di tengah rutinitas berat itu, Raffi punya satu kebiasaan yang sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Ia suka bernyanyi. Raffi tidak tahu dari mana kebiasaan itu datang. Tidak ada penyanyi di keluarganya. Tidak ada radio bagus di rumahnya. Ia hanya merasa setiap kali bernyanyi pelan, dadanya terasa lebih lapang, seolah suara itu menjadi tempat baginya menyimpan lelah. Sayangnya, tidak semua orang memahami itu. Di sawah, suara Raffi sering dianggap mengganggu. Di rumah, nyanyiannya dianggap tidak penting. Di sekolah, mimpinya dianggap terlalu tinggi. Anak petani kok banyakan mimpi adalah kalimat yang sering ia dengar, baik secara langsung maupun tidak. Raffi belajar satu hal sejak dini. Mimpi itu mahal, dan hidupnya tidak memberi banyak ruang untuk itu. Namun ada satu hal yang tidak pernah Raffi ceritakan pada siapapun. Setiap malam, saat rumah sudah sunyi, saat ayah dan ibunya terlelap karena lelah, Raffi bangun pelan dari kasurnya yang tipis. Ia mengambil wudhu dengan air dingin, lalu duduk di atas sajadah kecil di sudut kamar. Di sanalah Raffi merasa menjadi dirinya sendiri. Dengan suara pelan, penuh harap, ia mengamalkan doa yang ia dengar dari seorang ustadz kampung. Doa yang dikenal sebagai doa Nabi Daud, Nabi yang dianugerahi suara paling indah. Allahumma inni as'aluka sautan khafifan wa sadidan kasauti Dawuda alaihi salam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu suara yang ringan dan bagus atau kuat sebagaimana suara Nabi Daud alaihi salam. Raffi tidak sepenuhnya memahami betapa besar doa itu. Ia hanya tahu satu hal. Jika Allah pernah memberi keindahan suara pada seorang nabi, maka Allah juga mampu memberi secuil keindahan pada anak petani sepertinya. Doa itu ia ulangi hampir setiap malam. Bukan karena ia yakin akan berhasil, tapi karena itu satu-satunya hal yang ia bisa lakukan tanpa biaya. Seiring waktu, suara Raffi mulai dikenal di lingkungannya. Bukan sebagai penyanyi hebat, tapi sebagai anak yang suaranya terasa menenangkan. Ia sering diminta mengumandangkan azan di musala kecil desa. Setiap kali suaranya mengalun, orang-orang terdiam meski hanya sebentar. Namun di dalam hati Raffi, muncul kegelisahan baru. Ia mulai sadar bahwa suara saja tidak cukup. Ia ingin belajar. Ia ingin tahu bagaimana cara bernyanyi yang benar. Ia ingin suaranya bukan hanya enak didengar, tapi juga terjaga. Suatu sore, sepulang sekolah, Raffi melihat sebuah poster kecil di papan pengumuman desa. Poster itu sederhana, tapi kata-katanya terasa besar di matanya. Kursus vokal untuk pemula. Raffi berdiri lama di depan poster itu. Ia membaca berulang-ulang, seakan berharap tulisannya berubah. Di kepalanya
hanya ada satu pikiran. Andai aku bisa ikut. Malam itu, Raffi memberanikan diri bicara pada ibunya. Suaranya pelan, ragu, dan penuh perhitungan. Ia tidak ingin terlihat memaksa, apalagi menuntut. Ibunya mendengarkan dengan diam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena marah, tapi karena sedih. Akhirnya, dengan suara berat, ibunya mengatakan bahwa mereka tidak mampu. Bahkan untuk makan pun, mereka masih harus berhitung. Raffi mengangguk. Ia tersenyum kecil. Ia bilang tidak apa-apa. Namun malam itu, saat sendirian di kamar, dadanya terasa sesak. Bukan karena ditolak, tapi karena ia sadar hidup memang tidak memberinya pilihan. Raffi tidak menangis keras. Ia hanya duduk lama menatap dinding kusam, lalu bangkit mengambil wudhu. Ia kembali ke sajadahnya, satu-satunya tempat yang tidak pernah membuatnya merasa kecil. Dengan suara hampir bergetar, Raffi kembali membaca doa Nabi Daud. Kali ini bukan hanya meminta suara indah, tapi meminta jalan keluar. Lalu ia melanjutkan dengan doa lain, doa Nabi Musa, doa agar hati dilapangkan dan lisan tidak kaku. Rabbi ishrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Seolah Raffi berkata pada Tuhan, kalau aku tidak mampu belajar di tempat mahal, tolong ajari aku dengan caramu sendiri. Sejak malam itu, Raffi berhenti mencari kursus, bukan karena menyerah, tapi karena memilih percaya. Ia belajar dengan caranya sendiri, bernyanyi pelan di sawah saat tidak ada orang, mengulang nada di musola kosong, mendengarkan suaranya sendiri dengan penuh kesabaran. Hari demi hari berlalu, tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat. Tapi di dalam diri Raffi, ada ketenangan yang tumbuh pelan-pelan. Perubahan itu datang tanpa pengumuman. Suara Raffi semakin matang. Bukan semakin keras, tapi semakin dalam. Setiap kali ia bernyanyi, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar teknik, tapi ketulusan. Ia mulai diminta mengisi acara kecil desa. Tanpa bayaran, tanpa panggung besar. Namun Raffi tidak pernah merasa dirugikan. Baginya, setiap kesempatan adalah latihan. Suatu hari seorang guru seni dari kota datang ke desa untuk sebuah kegiatan. Tanpa sengaja, ia mendengar Raffi bernyanyi. Dan untuk pertama kalinya, seseorang melihat potensi Raffi tanpa memandang latar belakangnya. Sejak saat itu, hidup Raffi perlahan berubah. Tidak drastis, tidak instan, tapi pasti. Ia mendapat bimbingan, dikenalkan pada dunia yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan. Namun satu hal tidak pernah ia tinggalkan. Doa. Setiap sebelum tampil, Raffi selalu menunduk sejenak. Dalam hati, ia mengulang doa Nabi Daud agar suaranya tetap terjaga, dan doa Nabi Musa agar hatinya lapang dan lisannya tidak gemetar. Tahun demi tahun berlalu, Raffi tumbuh dewasa. Ayahnya tidak lagi seberat dulu, ibunya lebih sering tersenyum, dan Raffi, anak petani miskin itu, akhirnya berdiri di panggung yang lebih besar. Namun di balik sorot lampu dan tepuk tangan, Raffi tidak pernah lupa satu hal. Yang mengangkatnya bukan kursus mahal, tapi doa yang ia jaga saat tidak ada yang melihat. Kalau hari ini kamu merasa tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya fasilitas, dan merasa tertinggal, jangan remehkan doa. Karena bisa jadi, doa yang kamu jaga dalam diam adalah jalan yang Tuhan siapkan untuk mengangkat derajat hidupmu.